Debistik, bincang statistik ala BPS Kabupaten Bekasi. Hai Sobat Data, selamat datang di channel 3216 The Survey News. Kami kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda untuk memberitakan berita-berita terbaru dan tentunya teraktual. Good morning. Today's story in the Survey News. Inflation rate on November reached 0.4%. Our reporter take a snap review to prices in Central Market Cibitung. Kat. Kok ngomongnya pakai bahasa asing? Ya, di Aussie, ternyata di Bekasi. Kalau di Bekasi mah harus pantun dulu ya. Ke Bekasi membawa kakap. Lebih beken pergi berdua. Jadi statistisi haruslah cakap. Dia jadi ASN yang keren di mata mertua. Minum es pelepas dahaga. Jangan pelit buat sesama. Pegawai BPS pasti bahagia. Walau dapat angka kredit cuma 0, Soto babat Jakarta enak rasanya. Nyarinya bolak-balik kayak anak titik. Wahai Sobat Data semuanya, yuk kita pahami statistik dengan cara asli. BPS atau Badan Pusat Statistik telah merilis angka inflasi di bulan November tahun 2021 sebesar 0,5%. Untuk melihat fenomena kenaikan harga barang pokok menjelang akhir tahun ini, reporter kami melaporkan langsung dari Pasar Induk Cibitung. Hasil pantauan reporter kami, harga cabai merah terus meroket seiring semakin meningkatnya permintaan akan cabai merah serta berkurangnya pasokan dari luar daerah akibat curah hujan yang semakin tinggi. Penggemar kuliner seperti seblak hot jeletot, ayam geprek level 15, serta mie setan tentunya akan sangat terpengaruh dengan kondisi ini. Seiring terus meroketnya harga cabai merah, pantauan reporter kami beberapa sayuran seperti tomat justru tertekan. Apa penyebab hal tersebut? Setelah reporter kami melakukan investigasi, ternyata penyebab tomat yang tertekan tersebut karena tomat tersebut diletakkan di peti yang paling bawah, sementara di atasnya ada peti yang berisi kol, sawi putih, dan brokoli. Kalau begitu bukan harganya yang tertekan dong. Kalau kayak gini, bukan hanya tomat yang tertekan, saya juga jadi tertekan ini. Pemirsa, dampak COVID-19 telah membawa perubahan yang sangat besar terhadap sektor kehidupan kita, khususnya dalam sektor ketenagakerjaan. Betul, maraknya gelombang PHK dan merumahkan karyawan menjadi fenomena baru yang berdampak negatif bagi masyarakat. Namun di balik itu terdapat sisi positif, di mana terdapat peningkatan kewirausahaan dan bertahannya sektor UMKM dari badai COVID-19. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, Badan Pusat Statistik mempunyai suatu jenis survei yang dinamakan survei industri, yang dilaksanakan baik secara tahunan maupun bulanan. Untuk lebih jelasnya, kita akan bergabung dengan reporter yang akan melaporkan dari lokasi wawancara dengan narasumber kita. Silakan. Kang Epi, Kang, mana Kang? Kang Epi, ada orang sih pas mana? Aduh, sampai kayak gini, enak juga duduk sini. Kang, mana Kang? Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana deh? Yang jadi kamu akan Balik ya? balik. Aduh, apa sih? Aduh. Sana. Silakan. Aduh, silakan lagi, salam lagi ya? Salam. Duduk sini ya. Mangga. Alhamdulillah. Gimana Kang, silakan. Alhamdulillah. Jadi saya terus sekarang ya. Beginilah, nasib. Masih dari saya. Tadi perintah kan akan direktur. Iya. Kok saya pakai nasi? Kok bisa? Aneh. Pantes sih. Mas aja kamu. Oh gitu. Saya sama direktur. Ya kan, makasih nih datang. Bukan Bekasi ini kan banyak industri kan. Oh iya. Ya, industri akan dari direktur statistik industri besar. Kenapa besar sekali? Oh. Direktur industri ya. Kemudian di sini akan menangani permasalahan statistik industri ya. Oke, baiklah para pendengar pemirsa, kita kedatangan direktur statistik dari BPS RI
yang akan memberikan edukasi kepada kita semua tentang pentingnya data-data statistik industri untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kang, gimana nih statistik industri yang sekarang nih? Iya nih, Kang Evi. Jadi kalau bicara statistik industri itu Bekasi banget. Makasih banget ya. Bekasi banget. Kenapa bisa begitu? Iya, karena ini kalau kita lihat nasional nih, industri yang paling banyak mana? Jawa Barat. Jawa Barat paling banyak nasional. Selain nasional. Hampir lebih dari 20%. 20% lebih. 20% nasional. Iya. Ada di Bekasi. Jawa Barat itu kalau di Barat di mana? Kabupaten yang paling banyak? Bekasi. Di Jawa Barat berarti Bekasi industrinya paling nomor 1. Iya, 30% lebih. 30% ini jumlah atau Iya, Jawa Barat ini 30% ada di Bekasi. ada di Bekasi. Berarti benar ya Bekasi banget ya. Bayangkan Bekasi industrinya berapa persen itu? Lebih dari 80%. Untuk sumbangan ke PDRB. Betul. Jadi ya kalau saya bilang yang namanya Bekasi itu sumbangan. Oke kan, tadi bicara industri nomor 20%-nya di Bekasi ya. Di Jawa Barat. Jawa Barat ya. Dan 30% di Jawa Barat itu Bekasi. Ah, Bayangkan ada di Bekasi. sepertiganya Jawa Barat ada di Bekasi. Nah, kalau kaitannya industri dengan ketenaga kerjaan itu gimana? Ya, jadi kalau yang namanya industrinya banyak, berapa persen sih? Nggak ada terserah di sana. Itu udah 20%. Ada industri banyak, Ya. pasti memerlukan Tenaga kerja banyak. Kita memiliki industri yang cukup besar ya, jauh di Bekasi, dapat 80%. Itu 20% tenaga kerja itu diserap oleh industri. Jadi bapaknya udah cukup banyak itu. Artinya orang terlibat di dalam sektor industri itu banyak. Apalagi yang industri padat karya ya. Nah, Artinya dalam satu industri memerlukan ratusan orang, ratusan tenaga kerja ya. betul. Pantesan kita di Bekasi ini urbanisasinya cukup tinggi. Betul, itu yang menjadi satu persoalan sendiri untuk pemerintah daerah. Bagaimana menyiapkan tenaga kerja kita bersaing dengan tenaga kerja dari luar supaya tidak menjadi permasalahan daerah. Jadi tetap bahwa kita harus punya kompeten untuk bisa bersaing dengan siapapun ya, sehingga menjadi pangsa pasar industri itu terbuka juga bagi anak-anak kita yang sini kan ya. Betul, jadi jangan sampai tadi apakah mengatakan tikus padi di lubung padi. Jadi pada saat di sini ada industri, kitanya sendiri yang punya wilayah tidak siap dengan kompetensi, akhirnya malah yang dari luar yang terserap tenaga kerjanya. Oh iya, begitu ya teman-teman ya. Artinya bahwa kita untuk bisa masuk ke dalam sebuah persaingan di dunia kerja, tetap kita harus menggunakan kompetensi kita ya. Maka saya dengar juga kemarin dari pihak Pusnaker melalui BMK-nya juga membuat menyeimbangkan atau menyediakan fasilitas untuk peningkatan kompetensi. Itu yang diharapkan, jadi ada link and match, kebutuhannya apa, menyatakan data apa, itu yang penting. Jadi itulah data yang penting ya bagi kita, bagaimana memetakan kebutuhan industri apa yang dibutuhkan, tidak kalian apa, kompetensi apa yang dibutuhkan. Kesempatannya luar biasa sekali ya. Betul, kesempatan luar biasa sebenarnya. Dan itu memanfaatkan momentum ini, kondisi ini oleh orang kebijakan, bagaimana menyiapkan tenaga kerja kita supaya dia bisa masuk ke tenaga kerja yang dibutuhkan oleh industri. Ini lagi kan Badan Pusat Statistik ini sebagai penyedia data-data dasar ya, data-data makro ya. Dan data-data makro ini tentunya juga diolah dari hasil pengumpulan data di lapangan, termasuk yang menjadi responden ini para pengusaha-pengusaha dan perusahaan-perusahaan yang ada di Bekasi. Dan di antara responden ini ada selalu menanyakan kalau kita menyampaikan data-data kepada BPS, mereka khawatir datanya bocor ya Pak. Gimana? Data yang diberikan ke BPS dijamin oleh undang-undang. Artinya apa? Kerahasiaan data menjadi kewajiban BPS sebagai penyelenggara untuk merahasiakan data individu. Itu dijamin oleh undang-undang. Jadi harus khawatir perusahaan atau badan usaha yang memberikan ke BPS. Karena memang BPS memberikan informasi kepada masyarakat juga berupa akhirnya, bukan data individu. Oh, jadi yang munculnya itu tidak Berupa individu kan? Perusahaan A bisa memberikan data terus dipublis sama BPS gitu ya? tidak, berupa agregat. Kalau gitu jadi agregat ya? Agregat. Salah satunya mungkin yang disebut dengan PDRB itu ya? Itu. Ya. Karena juga data itu tidak hanya berguna bagi pemerintah, tapi bagi pengusaha juga bisa dijadikan dasar sebuah pengambilan keputusan investasi, pengembangan usaha yang gitu kan ya? Ya betul. Nah, ngomong BPS kita lihat, Ya. kan nantinya juga perusahaan yang menjadi responden selalu akan bertanya gini, nah emang untungnya buat gue apa? Gitu. Oh iya, Gimana? ini yang mereka nggak paham, mereka nggak mau memberikan data. Maka saya jelaskan. Jadi benefit ada dua, benefit yang langsung dan benefit yang tidak langsung. Ya, yang tidak langsung itu udah gampang. Jadi itu kebijakan pemerintah itu sangat tergantung dari data yang diberikan Dari mereka. Ya betul. Jadi nanti kebijakan seperti apa pasar umum itu akan diberikan oleh pemerintah dan itu dengan data yang benar dan akurat. Ini benefit tidak langsung. Tapi yang itu benefit yang langsung. Ya, sebagai contoh seperti ini. Ketika kami melakukan survei bank, ada benefit di sana langsung diberikan oleh pemerintah bagaimana si perusahaan yang melakukan penelitian pengembangan yang menjadi survei kita itu sebagai pengurangan pajak. Oh, jadi ada survei penelitian pengembangan. Ya. Dan pada saat perusahaan yang melakukan litbang, ada insentif berupa Betul, pengurangan pajak. pengurangan pajak. Yang kemarin ini seperti itu ya? Betul. Ini yang langsung gitu ya. Ya, jadi bisa berbeda-beda ya tergantung situasinya ya. Tapi
Tapi paling tidak juga yang langsung itu juga bisa, data-data kita bisa digunakan oleh para pengusaha untuk mengambil kebijakan juga ya di dalam internal ya. Betul, jadi juga dengan data yang diberikan, mereka juga bisa melihat dan mereka itu seperti apa posisinya. Secara langsung mereka bisa tahu. Gitu. Jadi mereka sebenarnya bisa ngambil datanya di sini ya. Nah, jadi BPS Go ID ya, nasional ya. Yang baru juga ada BPS Jabar Go ID. Bekasi juga punya nih, Bekasi Cup BPS Go ID. Jadi di sini mudah kita diambil. Makanya ngobrol dulu lupa ya, langsung saya nih sampai kayak gini. Aduh, saking senengnya ya. Saya udah nggak sadar kalau saya sampai seperti saking semangatnya bilang ini. Maaf, ini anak-anaknya lagi pada keluar di sini. Ya, udah kita keluar ya. Oke, kita nyobain makanan khas Bekasi ya, gabus puncung. Aduh, kapan lagi makan gabus puncung? Gabus puncung. Aduh. Naktir direktur dia keluar rumah, coba. Dia kalau makan banyak kayaknya. Cuma 25. Tapi ini utang lah. Amin. Pandemi COVID-19 mempunyai dampak yang beragam bagi pelaku usaha, mulai dari sektor usaha kecil hingga skala multikorporat. Bagaimana sebenarnya efek yang dirasakan, serta sampai sejauh mana strategi dan taktik usaha dilakukan oleh para pelaku usaha? Berikut kita saksikan laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Amelia. Pada saat saya sebelum pandemi, saya usahanya ada grosir pakaian di Sentral Grosir Cikarang, CGC. Saya punya 5 toko di sana. Karyawannya rata-rata ada 20-an. Karena pada saat pandemi mallnya tutup, jadi saya harus berpikir keras. Kasihan kalau karyawan saya tuh nggak punya pekerjaan, bagaimana menghidupi anak-anaknya. Sehingga saya, karena zaman sekarang kan semuanya serba online, jadi saya berpikir bagaimana belajar berjualan secara online. Saya cari-cari caranya, saya tanya-tanya temen yang udah pada online itu gimana. Terus saya juga kadang lewat WA grup ibu-ibu sosialita atau teman-teman anak saya sekolah, saya share dagangan-dagangan saya, sehingga saya jual dari rumah saja. Ada beberapa karyawan yang saya rekrut untuk jualan online saya. Setelah pandemi, karena kayaknya peminat pakaian itu menurun, pendapatannya kan pada menurun nih, jadi mereka untuk konsumsi pakaian juga menurun, sehingga saya ada tawaran teman saya punya usaha kosmetik, sehingga saya jadi reseller kosmetik juga. Semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga saya bisa berjualan di toko kembali, berjualan juga bisa lewat online. Kalau di toko kan terbatas, hanya orang-orang di sekitar situ yang berbelanja kepada saya. Kalau di online bisa menjangkau seluruhnya, jadi pelanggan saya lebih banyak lagi dan omset saya akan mungkin lebih banyak lagi gitu. Nama saya Mas Pur, saya kerja di pangkalan Jababeka. Ngojek, saya ngojek Pak di pangkalan. Sebelum pandemi banyak penumpang, banyak langganan saya pada pulang Pak, jadinya berkurang penumpangnya. Saya coba-coba ikut online Pak, ya lumayan dapat pelanggan-pelanggan baru, ya ngantar barang, ngantar makanan, bahkan dapat langganan juga, tapi yang offline jadinya, tapi berawal dari online juga. Harapannya mudah-mudahan ramai lagi Pak, biar penghasilannya nambah lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ratna. Sekarang itu saya sebelumnya kan guru, tapi saya masih honorer. Jadi saya kebetulan ini masih PTM, belum ada PTM ya. Jadi masih online aja ngajarnya di rumah. Nah untuk nambah-nambah kan karena honorer berapa ya, gajinya kan kecil ya. Jadi saya buka, kebetulan nih alhamdulillah dapat dari pemerintah tuh yang dana UMKM. Jadi saya sama suami saya buka warung kecil-kecilan lah ya, atau itu jualan somai di rumah. Terus jadi saya juga jualan secara online juga. Juga misalnya ada tetangga atau apa yang masih dekat-dekat sini lah, ada pesanan saya antar juga. Nah saya juga jadi melalui delivery order dari tetangga saya juga begitu Pak. Loh, kalau jauh-jauh suami saya cemburuan Mas. Bayangkan Mas, saya cuma ngajar 1 jam aja loh itu. Suami saya nungguin di samping saya. Gimana saya boleh delivery order yang jauh-jauh coba. Terus Mas, pas saya DO, suami saya ngintilin di belakang ngikutin saya.
Saya selain ngajar juga saya memberikan kursus, Mas. Sekarang saya ngajar ngaji untuk ibu-ibu dan itu pun suami saya nungguin, Pak. Padahal kan itu ibu-ibu ya yang saya ajar. Heran saya. Nama saya Robert. Saya sebagai desain grafis 2D. Sebelum pandemi, terus terang saya masih ikut dengan orang bekerja freelancer di perusahaan-perusahahan desain. Mendesain grafis 2D itu banyak ya. Dari perusahaan-perusahaan kontrak-kontrak, bahkan ada yang dari asing, luar negeri. Itu jadi sebelum pandemi, alhamdulillah banyak. Tapi beda setelah pandemi sekarang ini. Saya tuh waktu sebelum pandemi saya cukup mendapatkan penghasilan, tapi setelah pandemi, aduh itu rasanya tuh ampun, kayaknya kita udah tidak dapat penghasilan. Alhamdulillahnya ya ampun, dari hasil desain saya ikut freelance dengan perusahaan-perusahaan itu saya masih bisa bertahan sampai dengan akhirnya pemerintah itu ngasih kelonggaran sedikit, akhirnya saya bisa untuk berkembang lewat YouTube. Ya kecil-kecil, nambah akhirnya ya bisa kembali lah, walaupun tidak seperti dulu sih, tapi ya lumayan lah sekarang sih, tapi usaha sendiri gitu loh. Terus terang ketika pandemi kan kita tidak bisa berkantor, kita harus stay di rumah. Jadi saya stay di rumah. Sejauh ini ya paling kita lihat YouTube, ternyata dari YouTube banyak hasilnya ya. Saya coba-coba upload di YouTube juga. Ternyata dari YouTube kan ketika banyak yang menonton, viewersnya, kemudian ada yang subscribe, viewer dari YouTube saya itu berkembang. Akhirnya banyak lah yang hubung-hubung saya, dan saya tidak perlu kerja dari kantor lagi, cukup dari rumah, bermodalkan dengan perangkat IT yang mumpuni gitu. Akhirnya banyak panggilan untuk desain menggunakan jasa saya. Ada juga menawarkan, saya publikasikan juga keunggulan-keunggulan produk-produk IT yang yang tawarkan saya. Jadi dua nih dapatnya, konsumen yang menggunakan jasa saya sebagai desain grafis, kemudian saya juga dapat endorse dari perangkat IT. Oke, terima kasih atas perhatian Sobat Tata semuanya, dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa tunggu episode berikutnya. Dan jangan lupa komen, like, dan subscribe di YouTube BPS Kabupaten Bekasi. Oke?